Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semua yang saya banggakan, khususnya mahasiswa kelas 04 Sake 002, seharusnya di ruang A453, yang ketua kelas oleh Saudara Fairuz Ramadhani. Baik, untuk kesempatan kali ini saya sengaja buatkan video dengan beberapa hal atau tujuan yang ingin saya sampaikan, terutama terkait dengan pembelajaran auditing 2, mata kuliah auditing 2. Sungguh sangat luar biasa pada kesempatan kali ini yang memang jarang banget terjadi, bahkan baru kali ini ya kita menghadapi adanya pandemik COVID virus disease 19 ini yang membuat pembelajaran kita terkendala, yang artinya kita hanya bisa menyampaikan pembelajaran via online saja. Tapi itu tidak membuat kita jadi patah semangat, kita harus tetap semangat dalam belajar. Bahkan apa yang sudah disampaikan baik melalui e-learning maupun dari pembahasan yang lain, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya para mahasiswa. Pada pembelajaran kali ini kita sudah masuk pertemuan 5. Nggak terasa ya, tiba-tiba kita sudah masuk pertemuan 5, padahal kita tidak pernah bertemu. Tapi tidak jadi masalah, walaupun by e-learning saya tetap memberikan kesempatan untuk mahasiswa semua untuk tetap memberikan respon baik itu memberi pertanyaan maupun menjawab pertanyaan dari yang sudah saya sampaikan pada diskusi e-learning. Pada pertemuan kelima kita membahas tentang pemeriksaan atas akun laba rugi. Pada akun laba rugi ini sebetulnya dibagi menjadi 2. Akun laba rugi pada pertemuan keempat kemarin kita bahas terkait dengan bagian 1, yaitu membahas laba. Kemudian di bagian kedua kita akan membahas dengan yaitu rugi. Rugi di sini bukan berarti perusahaan mengalami kerugian, tapi rugi di sini adalah beban-beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Pada akun laba rugi terdapat 2 akun perkiraan, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Akun pendapatan yaitu berupa penghasilan yang dimiliki oleh perusahaan. Penghasilan, definisi dari penghasilan yaitu dimana meliputi adanya pendapatan dan keuntungan. Pendapatan tersebut antara lain penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Nah, di sini pendapatan. Apa sih pendapatan perusahaan? Terkait dengan pendapatan perusahaan yang pasti sesuatu yang diterima oleh perusahaan, yaitu yang tadi saya sebutkan beberapa hal, yaitu terkait dengan penjualan. Jadi dalam transaksi penjualan pasti perusahaan akan menerima yang namanya pendapatan. Begitu juga dengan imbalan. Imbalan bisa berbentuk dengan bonus atau reward khusus yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian bunga, dividen, royalti, dan sewa. Yang kedua ada keuntungan. Apa sih keuntungan? Keuntungan di sini mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan namun bukan pendapatan. Nah, jadi ada pembeda antara pendapatan dengan penghasilan, pendapatan dengan keuntungan. Pendapatan itu transaksi keseluruhan yang diterima oleh perusahaan, yaitu bentuknya menerima pemasukan. Sedangkan keuntungan hasil selisih dari adanya perhitungan HPP, baik itu penjualan kemudian dikurangi dengan ongkos, biaya, dan lain sebagainya, maka selisih tersebut masuk pada kategori keuntungan. Itu yang membedakan antara pendapatan dan keuntungan. Nah, tapi tetap keuntungan dan pendapatan ini adalah satu kesatuan dari penghasilan atau income. Nah, di sini akun laba rugi. Kenapa sih akun laba rugi perlu diaudit? Tidak hanya akun laba rugi, terutama yang sudah kita bahas dibahas di e-learning, yaitu pembahasan 1 hingga 4 terkait dengan pemeriksaan akun liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, kemudian ekuitas, kemudian
satu lagi apa ya? Ada 4 bab yang sudah kita lalui. Liabilitas jangka pendek, jangka panjang, kemudian yang keempat akun laba rugi. Akun laba rugi bagian 1 yaitu membahas tentang penghasilan, yang kali ini sedikit saya bahas. Kemudian melangkah pada bab 5 yaitu pemeriksaan akun laba rugi. Nah, di sini terkait dengan beban. Beban yang bagaimana sih yang harus diaudit? Pada perusahaan pastinya akan ada yang namanya pengeluaran, yaitu berupa beban. Yang paling riskan terjadi adalah biasanya beban-beban yang tak terduga. Perusahaan memang sudah memiliki budget, akan tetapi terkadang perusahaan tidak seringkali terjadi adanya target-target yang tidak sesuai dengan target yang diinginkan oleh perusahaan. Artinya ada fluktuasi yang lonjakan-lonjakan beban yang nilainya berbeda dengan periode sebelumnya. Contoh kecil, ketika biaya gaji di periode saat ini, katakanlah gaji pengeluarannya adalah 10 juta, sedangkan di tahun atau periode sebelumnya hanya anggap saja 5 juta. Ini untuk perusahaan kecil mungkin ya, maka saya lebih memberikan contoh yang kecil saja. Pada saat itu seorang auditor pasti akan memberikan pemeriksaan terhadap akun tersebut. Kenapa terjadi fluktuasi terhadap akun beban, terutama beban gaji? Pada saat periode lalu 5 juta, kenapa periode sekarang terjadi 10 juta? Ada apakah? Pada saat itu, auditor juga harus bisa memberikan keyakinan atau bukti-bukti bahwa adanya fluktuasi yang sangat tinggi. Maka fluktuasi tersebut terjadi karena apa? Kalau misalkan beban gaji, berarti yang mempengaruhi adalah adanya promosi jabatan, adanya kenaikan gaji, adanya mungkin selain promosi jabatan, kenaikan gaji, yang berkaitan dengan beban gaji bertambah itu apa? Bertambahnya karyawan baru mungkin. Nah, maka ini akan terjadi fluktuasi. Artinya nilai periode kemarin dengan periode sekarang akan berbeda. Dari situ auditor harus bisa memberikan keyakinan atau bukti bahwa adanya fluktuasi tersebut memang berdasarkan faktanya atau benar-benar ada bukti yang terjadi transaksi tersebut. Bukan berarti adanya kecurangan. Kenapa kecurangan? Karena sering terjadi perusahaan yang mengalami fraud, atau dalam arti ketika mentransfer biaya gaji, ternyata gaji tersebut tidak sesuai dengan nominal yang ditransfer. Bisa jadi karena ada transfer fiktif ke rekening pemilik maupun ke rekening orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu yang dikhawatirkan oleh pihak perusahaan. Maka di sini sangat diperlukan audit terhadap akun laba rugi tersebut. Baik, adapun akun laba rugi di sini menjelaskan tentang tujuan pemeriksaan, yaitu terutama memeriksa apakah terdapat internal control. Selalu dalam proses audit, internal control menjadi hal paling utama, hal yang paling dibutuhkan, hal yang paling diperhatikan oleh pihak auditor dan perusahaan. Apa sih internal control? Seperti contoh kecil dalam akun kas. Dalam akun kas, internal control yang terjadi, contoh perusahaan memberikan pemisahan tugas. Artinya tugas bagian kasir atau tugas bagian keuangan dengan tugas bagian wiraniaga maupun divisi lainnya harus dipisahkan. Tidak boleh tercampur baur karena dalam hal ini akan mengakibatkan beberapa kesempatan untuk timbulnya penyelewengan maupun fraud. Untuk itu, internal control yang paling memadai atau paling baik diterapkan dalam perusahaan akan memperkecil adanya kasus fraud yang terjadi pada perusahaan tersebut. Itu tujuan utama dari pemeriksaan laba rugi. Ada beberapa tujuan yang bisa Anda pelajari melalui modul yang ada di e-learning. Di situ yang kedua, semua pendapatan yang menjadi hak perusahaan telah dicatat di buku perusahaan. Perusahaan harus benar-benar mencatat pendapatan yang memang terjadi dalam perusahaan tersebut. Jangan sampai ada akun-akun yang
diterima oleh perusahaan, ternyata pendapatan terutama pendapatan tersebut bukan milik perusahaan. Ini yang dikhawatirkan, karena nanti fatalnya, akibatnya adalah pada laporan neraca yang tidak balance, atau bahkan akan dipermasalahkan dalam hal pendapatan. Kemudian yang ketiga, memeriksa apakah semua biaya yang menjadi beban perusahaan telah dicatat di buku perusahaan. Dalam akun laba rugi, yang seperti saya tadi sampaikan, ada pendapatan, ada juga biaya. Nah, dua poin inilah yang harus diperhatikan oleh pihak auditor dalam mengaudit akun laba rugi. Apakah benar milik perusahaan? Apakah benar terjadi? Apakah betul-betul ada transaksi dalam hal dua akun tersebut? Yang keempat, fluktuasi. Tadi saya sebutkan bahwa adanya fluktuasi ini juga bagian dari gambaran si auditor untuk bisa mengecek lebih dalam. Kenapa terjadi fluktuasi? Apa penyebabnya? Kemudian di poin kelima, yaitu untuk memeriksa apakah pendapatan dan beban telah dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi di sini ada ETAP, SAK, ETAP, ada juga PSAK, ada juga IFRS. Semua memiliki jenis-jenis atau kelompok-kelompok masing-masing. Tidak semua perusahaan menggunakan 3 PSAK tersebut, tapi yang paling penting adalah ketika perusahaan yang sudah bonafit atau perusahaan yang go public, maka menggunakan IFRS. Sedangkan SAK, ETAP, dan PSAK berlaku bagi perusahaan yang belum go public. Maka jangan sampai pedoman ini diberlakukan tidak tepat bagi para perusahaan, maaf. Selanjutnya ada prosedur. Untuk prosedur bisa dipelajari dengan baik, boleh dibaca, boleh dipahami sendiri. Sekarang saya melangkah ke pemeriksaan subsequent event. Apa sih subsequent event? Seperti yang sudah saya sampaikan di diskusi e-learning, bahwa subsequent event adalah peristiwa yang terjadi setelah adanya laporan keuangan terhadap auditor. Jadi auditor ketika mau melaksanakan audit, maka auditor harus menerima terlebih dahulu laporan keuangan yang dimiliki perusahaan di periode akhir. Katakanlah contoh kecil Desember. Di bulan Desember, periode akhir pelaporan keuangan, auditor sudah menerima laporan tersebut dari pihak kliennya. Nah, untuk pelaksanaannya seperti biasa, si auditor ini akan melakukan audit fieldwork-nya di 3 bulan ke depan. Artinya di 3 bulan setelah pelaporan tersebut, perusahaan tetap ada transaksi atau kegiatan. Tidak mungkin perusahaan tersebut akan tutup selama periode pemeriksaan belum selesai. Tak mungkin. Tetap masih ada transaksi. Artinya dalam rangka pemeriksaan tersebut, auditor tetap harus update informasi-informasi terkait laporan keuangan yang dimiliki oleh kliennya. Untuk itu, peristiwa 3 bulan ke depan yang terjadi itu adalah subsequent event, yang mana peristiwa tersebut akan mempengaruhi materialitas di laporan keuangan perusahaan. Ada 2 jenis subsequent event dalam audit. Subsequent event yang pertama, peristiwa jenis pertama yaitu peristiwa yang memberikan informasi kemudian harus ditangani dengan cara penyesuaian. Artinya perusahaan harus memberikan penyesuaian, harus membuat penyesuaian terkait dengan peristiwa yang terjadi tersebut. Dan peristiwa yang kedua yaitu peristiwa yang tidak menggunakan penyesuaian dan cukup dengan pengungkapan saja. Contohnya seperti apa? Nah, apa sih subsequent event yang harus diaudit dalam hal ini? Subsequent yang harus diaudit menurut Sukresno Agus tahun 2013 halaman 138, yaitu subsequent event yang harus diaudit oleh akuntan publik itu ada 2. Kalau tadi jenis peristiwanya, kalau sekarang jenis peristiwa subsequent event yang memang harus diaudit apa saja? Yang pertama subsequent event payment, yang kedua yang pertama subsequent event collection,
Yang kedua, subsequent payment. Collection dan payment pastinya berbeda. Apa itu collection? Collection adalah penagihan, berkaitan dengan penagihan pembayaran piutang. Subsequent payment berkaitan dengan pembayaran. Halo, ada iklan dulu. Bye-bye dong, Mas. Halo. Mohon maaf, ada yang mengganggu, ada yang iklan dulu sebentar. Saya lanjutkan untuk subsequent jenis collection. Subsequent jenis collection di sini adalah berkaitan dengan pembayaran hutang. Contohnya, pada saat perusahaan memiliki piutang satu pelanggan, misal di akhir periode Desember, piutang tersebut masih ada dan akan terbayarkan, anggap saja di bulan Januarinya. Nah, ternyata di bulan Januari, anggaplah mau terbayarkan di bulan yang jatuh tempo di bulan Februari. Nah, setelah Desember, kemudian Januari, Februari, seorang auditor belum melaksanakan audit fieldwork, audit lapangan. Nah, pada saat itu diketahui bahwa pelanggan tersebut, katakanlah pelanggan X ya, pelanggan X tersebut mengalami kerugian atau kebangkrutan atau kebakaran yang hingga akhirnya membuat perusahaannya bangkrut dan prediksi untuk membayar hutangnya kecil. Maka di sini perusahaan harus bisa membuatkan yang namanya cadangan penghapusan piutang. Karena ketika piutang dalam perusahaan tersebut meleset atau tidak terbayarkan sesuai dengan jatuh tempo yang ada, laporan keuangan yang dilaporkan oleh audit termasuk bagian dari kategori laporan keuangan yang kurang baik. Maka di sini perusahaan harus bisa memberikan solusi bagaimana supaya ini terbayarkan. Maka perusahaan harus membuat cadangan penghapusan piutang, yaitu dengan menjurnal atau membuat penyesuaian. Nah, di sini subsequent collection akan mempengaruhi adanya materialitas laporan keuangan. Artinya, laporan keuangan yang tadi sudah dilaporkan kepada auditor itu akan mengakibatkan adanya perubahan. Yang mana perubahan tersebut mempengaruhi materialitas. Apa sih materialitas? Materialitas ya segi uang, segi nilai nominal yang bernilai bernilai keuangannya. Artinya laporan keuangan tersebut akan dipengaruhi oleh transaksi yang terjadi setelah laporan. Baik, itu subsequent bentuk collection. Kemudian subsequent payment. Apa subsequent payment? Dalam hal ini pembayaran sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Pembayaran apa? Bisa terjadi karena pembelian, bisa terjadi karena pembayaran hutang. Ketika laporan di bulan Desember sudah disampaikan kepada auditor, kemudian auditor akan melaksanakan audit hingga di 3 bulan ke depan baru melaksanakan, anggaplah bulan Januari, Februari, Maret. Bulan Maret ini auditor baru bisa melaksanakan pelaksanaan audit. Sedangkan transaksi pembayaran hutang terjadi di bulan Januari, Februari. Di bulan Januari, Februari, auditor tetap harus bisa memberikan laporan audit terkait transaksi di 3 bulan tersebut. Artinya transaksi tersebut pun harus tetap dilaporkan oleh pihak auditor sesuai dengan lanjutan laporan di bulan Desember. Jadi auditor harus benar-benar mengevaluasi adanya peristiwa-peristiwa setelah laporan keuangannya diterima oleh pihak auditor. Jadi tidak hanya laporan keuangan kliennya hanya sampai Desember, ya sudah saya berarti memeriksa di bulan Desember saja. Kemudian saya sampaikan kepada pihak eksternal sesuai dengan apa adanya yang dilaporkan oleh pihak klien. Tidak seperti itu. Tapi tetap pada saat laporan keuangan pada saat laporan audit belum selesai dilaksanakan hingga ditentukan pada bulan tersebut, maka 3 bulan ke depan pun harus tetap dilaporkan oleh pihak audit. Itulah subsequent event, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat
peristiwa yang terjadi setelah laporan neraca yang diberikan kepada auditor, yang mana peristiwa tersebut mengakibatkan perubahan materialitas dari segi laporan keuangan. Baik, sampai di sini saja dulu. Silahkan Anda pelajari, Anda pahami apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Silahkan ajukan pertanyaan kalau seandainya Anda semua masih belum bisa dipahami apa yang saya sampaikan ini. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.